Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Septian Sagian dengan NIM 12S23032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang T05, Struktur dan Enumeration. Jadi pada praktikum T05 ini, nilai yang saya dapatkan adalah 0 untuk tugas 1 dan tugas 2. Jadi pada tugas 1, kita diminta untuk membuat sebuah program. Di sini dijelaskan deskripsi soalnya, di mana baris perintah register digunakan untuk menambahkan informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang mempresentasikan identitas mahasiswa diawali dengan nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Lalu, baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri inputan. Nah, dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ocok akan menggunakan struktur dan enumeration. Jadi, solusi desainnya itu inputnya, program akan secara terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Program kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Program hanya akan berhenti jika diperintahkan terdapat dua buah perintah, yaitu baris perintah register digunakan menambahkan informasi atau identitas mahasiswa, lalu baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang mempresentasikan identitas mahasiswa diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Lalu baris perintah tertulis digunakan untuk mengakhiri inputan. Seperti ini contohnya, misalnya kita input register, maka akan tampil maka kita akan mengisi NIM 1, year 1, gender 1, lalu NIM 2, year 2, gender 2. Lalu, untuk output sendiri, program ini akan memberikan satu barisan keluaran, yaitu pada saat program diberhentikan, maka akan ditampilkan jumlah mahasiswa dan mahasiswa yang diinput. Satu baris keluaran terdiri dari 3 segmen, yaitu jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang diseparasi dengan simbol ini, tegak, garis tegak. Untuk sampel number one, kita input register, lalu Isak, NIM, tahun masuk dari 17 male, lalu Ana, NIM, tahun masuk dari 18 female, lalu Risa, NIM, tahun masuk dari 18 lalu female, Fitri, NIM, tahun masuk dari 19 lalu female. Lalu kita kiri dengan triple dash. Nah, output yang diharapkan adalah satu garis tegar itu 3. Seperti yang tadi, sum of male, lalu sum of female. Di sini kita melihat hanya Isak yang male, jadi dia berjumlah 1, dan Ana Risa Fitri adalah female, jadi dia berjumlah 3. Kita masuk ke kode yang saya buat. Nah, pada awal kode, saya membuat include string.h karena pada kode kali ini saya akan menggunakan beberapa fungsi yang diambil dari string. Untuk langkah pertama, saya akan membuat struct mahasiswa, yaitu menggambarkan adanya struct baru yang saya buat, yaitu structure dengan isinya char nama array 50, char name 10, dan integer entry. Lalu saya membuat juga sebuah enumeration dengan nama jenis kelamin, isinya itu male dan female. Lalu saya menginisialisasi nilainya, di mana integer male jumlah sama dengan 0, integer female jumlah sama dengan 0, lalu char instruksi array 50, dan integer total mahasiswa sama dengan 0. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah loop tak terbatas, yaitu while 1. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah loop yang tak terbatas sampai loopnya diberhentikan secara paksa atau dengan sebuah kode seperti itu. Lalu ini saya mau bahas line 27, scanf %s instruksi. Jadi nanti ini adalah suatu kode untuk menerima inputan instruksi. Nah, masuk ke line 28, saya membuat branching if strcmp instruksi register sama dengan 0. Ini maksudnya membandingkan nilai instruksi itu, apabila register maka nilainya akan dikembalikan sama dengan 0. Maka program akan dilanjut dieksekusi. Apabila tidak sama dengan register, program akan berhenti. Di sini apabila dia dibandingkan dan nilainya itu adalah memang register, maka program akan dilanjutkan dieksekusi. Itu char, kita mengisi bagian char nama, saya mendeklarasikan lagi char nama dengan dari 50, char name dengan dari 10, dan integer entry
lalu cari jenis kelamin str dengan array 10. Nah, untuk barisan 33 ini, itu scanf, persen, buka kurung siku, lalu nyari tanda petik di atas, baru garis tegar, selanjutnya garis tegar persen D, garis tegar persen S, nama, NIM, dan entry jenis kelamin str. Jadi, ini adalah sebuah fungsi inputan yang saya buat untuk memisahkan nantinya nama dipisahkan oleh garis tegar, lalu dim dipisahkan oleh garis yang lurus ini, lalu ada juga nanti persen D untuk entry, karena entry ini merupakan nanti sebuah bilangan seperti contoh tadi 2018 seperti itu, dan persen S untuk jenis kelamin STR itu untuk tipe data chart tadi. Nah, lanjut saya juga membuat perbandingannya lagi. If str cmp jenis kelamin str male sama dengan 0. Ini seperti langkah pada 28 line 28 tadi. Jadi dia str cmp kan itu fungsi untuk membandingkan. Apabila jenis kelamin adalah male sama dengan 0, maka ia akan lanjut dieksekusi. Nah, dan sini jenis kelamin kita menginisiasi jenis kelamin sama dengan male. Jadi kita mengubah nilai dari jenis kelamin itu sama dengan male. Lalu male jumlah plus ini kita menambahkan satu ke variabel male. Lalu saya juga membuat else, apabila if tidak terpenuhi maka akan menuju else. Nah, di sini langkahnya sama seperti tadi. Jenis kelamin sama dengan female, female jumlah plus. Jadi kita mengubah nilai dari jenis kelamin ini menjadi female. Lalu apabila dia benar maka female jumlah plus. Jadi tambahkan satu ke variabel tersebut. Nah, untuk ini sendiri pada line 41 ada kita menggunakan juga fungsi string, itu strcpy untuk mengcopy. Jadi kita mengambil mahasiswa, total mahasiswa, ini dot nama. Jadi kita mengambil ini bagian nama dari struct mahasiswa. Lalu untuk yang line 42 juga sama, strcopy mahasiswa, total mahasiswa, dot nim. Kita juga mengambil nim dari struct mahasiswa ini. Kita memanggil ini dot nim ini berfungsi untuk memanggil nilai dari nim ini pada struct mahasiswa. Nah, untuk line 43 mahasiswa, total mahasiswa dot entry ini juga sama. Kita mengambil entry dot entry itu yaitu nilai dari isi dari struct mahasiswa tersebut. Maksudnya isi dari struct mahasiswa yang kita buat pada awalnya. Oh ya, saya juga ingin menjelaskan, saya membuat ini di luar dari fungsi utama integer main ini agar semua fungsi nantinya pada codingan pada mainnya dapat mengambil nilai dari struct mahasiswa dan enum jenis kelamin. Itulah alasan saya untuk membuat dia di luar dari fungsi utama. Karena apabila saya buat di fungsi utama, maka nanti dia tidak akan dapat diambil untuk ke fungsi-fungsi lainnya. Seperti itu. Lalu langkah ketiga 4 strcpy juga mengcopy mahasiswa, mengcopy jenis mengambil dari jenis kelamin yang ada pada enum jenis kelamin, yaitu kita membuat jenis kelamin sama dengan jenis kelamin itu untuk kita mengambil nilai dari, maka male dan female ini akan dimasukkan ke dalam jenis kelamin. Inilah fungsi dari jenis kelamin sama dengan jenis kelamin, tapi nanti yang diambil itu dari enum jenis kelamin, yaitu male dan female. Dan total mahasiswa plus satu akan tambahkan ke dalam variabel total mahasiswa. Dan sebelumnya tadi kita mendeklarnya inisialisasinya sama dengan 0. Nah, untuk yang di sini fungsi f gets instruksi size of instruksi stdin. Jadi dia mengambil nilai dari instruksi dari stdin seperti f gets.
dia mengambil nilai dari instruksi dari stdin. Nah, ini lagi instruksi strcspn ini dia membandingkan nanti apabila ada instruksi double backslash n, uh, dia nanti akan mengembalikan nilainya menjadi nol. Itulah guna dari fungsi strcspn ini. Dia akan nanti membandingkan, lalu apabila nanti terdeteksi bahwa ada backslash n, dia akan mengembalikan nilainya menjadi nol. Nah, if strcmp instruksi adalah triple dash sama dengan nol, maka program akan di break. Nah, untuk kode yang nomor 49 ini, kita membuat percabangan if, lalu perbandingan strcmp, maksudnya compare, instruksi apabila instruksinya itu adalah triple dash, adalah benar sama dengan nol, maka kode akan di break atau dihentikan secara paksa. Jadi nantinya apabila misalnya kita membuat inputan register di atas, kita akan mengisi beberapa uh, NIM, nama, termasuk jenis kelamin. Dan apabila kita membuat triple dash ini, maka programnya akan break atau berhenti secara paksa. Lalu printf %d backslash n male jumlah dan female jumlah. Nah, jadi dia akan nanti memprint atau mengeluarkan sebuah output yaitu male jumlah dan female jumlah, berapa jumlah male dan berapa jumlah female. Untuk penulisan ini sendiri ada kesalahan, seharusnya tanda tegar ini ada di dalam kurung seperti ini, ada dalam tanda petik untuk mengeluarkan male jumlah dan female jumlah dalam satu baris tegar ke itu. Jadi kesulitan yang saya alami selama pembuatan atau proses praktikum yaitu saya kesusahan untuk menggunakan menentukan loopingan apa yang diperlukan untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu saya juga sempat kewalahan untuk menggunakan atau memanggil nilai dari struct dan enum. Saya kesulitan di situ. Lalu kesulitan lain yang saya dapat itu ini membuat suatu inputan yang ada garis tegarnya, dan juga membuat suatu perintah di mana triple dash adalah akhir dari program tersebut. Dan untuk merannya, di sini saya mengalami kendala juga karena kode saya terus-menerus error. Dapat dilihat dari sini, saya sudah mencoba beberapa kali memperbaiki, lalu masih salah, masih menyebabkan error seperti itu. Dan T01 cukup membuat saya kewalahan sehingga saya tidak sempat untuk mengerjakan T02. Nah, saya tidak sempat mengerjakan T02. Memang sebenarnya saya bisa mengkode karena berhubung T02 adalah lanjutan dari T01, saya tinggal sebenarnya saya bisa tinggal mengcopy paste lalu membuatnya ke T02 lalu menambah beberapa fungsi dalamnya. Tapi hal itu tidak sempat saya lakukan karena bahkan membuat suatu inputan pun saya tidak bisa di dalam T01 ini. Jadi mungkin langkah-langkah yang akan saya ambil untuk memperbaikinya adalah mempelajari lagi tentang loopingan, menguasai tentang loopingan, lalu uh, menguasai juga tentang menggunakan fungsi-fungsi dalam tipe data string. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih.